kan kembali ke definisi zona nyaman menurut saya. Kan zona nyaman menurut saya kan kita dikelilingi oleh orang-orang yang sudah kenal dengan kita, baik buruknya kita, pemikiran kita, dan kita pun juga mengerti pemikiran mereka. Jadi kayak udah match gitu loh. Jadi kayak menurut saya ada sesuatu yang kurang kalau kita sudah sama-sama tahu kayak gitu. Makanya saya pergi. Bentar. Kalau sudah sama-sama tahu ada yang kurang. Iya. Dan harus keluar dari situ. Iya. Termasuk pasangan. Bisa juga. Bisa. Saya ganti deh, termasuk istri. Lalang penempatan pertama kan di sini. Siap. Baru 3 bulan di Parepare. Terus abang berapa lama? Saya udah 3 tahun 4 bulan lebih. 4 bulan, 3 tahun 4 bulan. Nah, 3 tahun, 4 bulan. pertanyaan saya gini. Nyaman atau tidak? Dari siapa dulu? Nah, abang. Izin bang. Sejauh ini sih nyaman. Atau dibuat nyaman? Awal-awal dibuat nyaman, tapi makin kesini kayak nggak siap pindah. Abang 3 tahun masih butuh lebih. cukup. Awalnya pasti ya nggak nyaman. Semua orang pasti kalau di tempat baru dan jauh dari rumah mungkin ya nggak nyaman. Kemudian ya dipaksakan untuk nyaman gitu. Awalnya dipaksakan untuk nyaman, terus ya pada akhirnya ya ada titik jenuhnya lah gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Apakah orang harus keluar dari zona nyamannya? Ini dalam konteks apa dulu bang? Konteks kerjaan, konteks pasangan, apapun itu. Kalau menurut saya istilah keluar dari zona nyaman itu gini. Kalau menurut saya terlalu lama di zona nyaman pun juga nggak baik, karena zona nyaman saya merasa kalau di zona nyaman terus saya nggak berkembang, potensi saya tertahan di sana, dan juga cara berpikir saya, cara menyikapi berbagai macam orang itu kayak gimana, karena dunia ini luas, masih banyak orang-orang dengan pemikiran baru yang saya belum pernah terpikirkan. Kalau menurut abang Gini, kalau zona nyaman ya, aku bagi jadi 3 gitu. Maksudnya secara bukan kita keluar dari zona nyaman, cuma pastinya memang begitu. Ketika kita kecil ya, ketika kecil itu pasti zona nyaman ya, namanya nyaman lah di tempat yang awalnya berada gitu kan. Saat itu ya. Nah, saat itu. Kemudian berkembang ke remaja, dewasa, itu otomatis akan terpola sendiri gitu. Maksudnya ada tantangan di situ, ada tantangan. Jadi di fase muda itu pasti orang inginkan punya pengalaman, terus membuka diri maksudnya lebih luas lagi pergaulannya mungkin. Dan itu harus didapatkan dari bergeser dari zona nyaman. Iya, dari kecil, nah, bergeser ke dewasa itu udah pergeseran gitu. Kemudian kembali lagi nanti pada akhirnya orang tua pasti menginginkan itu kembali ke zona nyaman. Pada jadi saat fase kayak kita ini ya kayak apa ya? Ya lagi zona-zona nggak nyaman lah gitu. Oh gitu. Jadi bahasanya kurang lebih menunda kenyamanan. Jadi kita keluar dari zona nyaman di awal, menunda kenyamanan kita yang tujuannya adalah zona nyaman juga. Ya. Nah, ini ada paradoks yang saya dapat nih. Jadi pernah enggak kepikiran bahwa buat apa sih kita keluar dari zona nyaman? Toh pada suatu titik kita juga akan tidak nyaman dengan itu. Rasa bosan. Kan ketika saya nyaman dengan satu hal, pada suatu titik hal itu tetap menjadi tidak nyaman bagi saya. Mau semenyenangkan apapun itu, kita akan jenuh. Dan itu sama saja dengan tidak nyaman. Nah, terus kenapa kita mau susah-susah keluar dari zona nyaman? Padahal zona nyaman itu sendiri juga akan menjadi zona yang tidak nyaman nantinya. Lang? Sebelumnya saya mau mengutip sebuah kata dari salah satu novelis Amerika.
kalau nggak salah namanya James D. Huston, kalau nggak salah ya namanya. Beliau bilang gini, jika kamu ingin menemukan sesuatu yang belum pernah kamu temukan di hidupmu, maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan di hidupmu. Jadi jadi intinya poinnya di sana itu yang saya cari itu sebuah pelajaran hidup. Nah, maksudnya gini, apakah pelajaran hidup itu harus didapatkan di luar zona nyaman? Karena gini, saya kok mikir gini, lo kan sudah nyaman, ngapain keluar gitu? Jadi gini, maksudnya gini, orang berinovasi, kita hidup di era yang namanya disruptive innovation kan, inovasi berkembang. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari zona nyaman. Grab, Gojek diciptakan itu untuk apa? Untuk membawa kita ke zona nyaman. Netflix, kita tidak perlu capek-capek nonton bioskop kan? Langganan Netflix udah selesai, beres. Tujuannya apa? Zona nyaman. Jadi kita berinovasi juga tujuannya adalah zona nyaman. Terus kenapa sebagian besar orang memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu? Karena yang saya cari ada yang menarik nih, kalau misalnya kita bahas melebar lagi ya ke sisi agama mungkin ya. Ini yang aku bahas tadi 3 itu ya. 3 itu. Dari mulai penciptaan manusia aja dibuat nyaman. Pertama di Adam surga. itu di surga. Iya. Menarik. Kemudian diturunkanlah ke bumi. Nah, bumi ini jadi kayak proses manusia itu unik banget lah pokoknya. Belum lagi kita bahas tentang manusia itu pada dasarnya itu sosialis gitu. Makhluk sosial gitu. Dan yang kayak bebas mau ngelakuin apapun gitu. Nah, tempatnya ya memang di dunia ini. Dan mungkin tapi nanti bagaimana kembali dengan nyaman itu ya kita cari ya di bumi ini gitu. Ngerti nggak? Berarti abang mau bilang bahwa manusia memang diciptakan untuk mencari kebebasan, Iya. untuk keluar dari zona nyaman. Iya. Menarik. Cuma gimana ya? Maksudnya gini, tadi kan saya sudah bilang masalah jenuh itu ya, poin jenuh. Oh, jenuhnya. Oh iya. Suatu hal yang nyaman ketika kita keluar, tanpa kita keluar juga akan menjadi zona tidak nyaman. Dan begitupun sebaliknya. Saya ambil contoh begini deh. Saya tidak nyaman pakai sendal. Terus saya pakai sepatu. Itu menurut saya keluar dari zona nyaman. Lama kelamaan saya juga akan menjadi nyaman dengan sepatu. Jadi ketika saya keluar dari zona nyaman itu ke zona yang baru, pada satu titik zona yang baru ini akan menjadi nyaman. Nah, setelah nyaman, apakah saya harus keluar lagi dan begitu seterusnya? Nanti tidak maksudnya poin saya. Iya. Apakah kita hidup sekian puluh tahun hanya untuk berpindah-pindah tempat dari zona nyaman, zona baru ke zona lainnya atas nama zona nyaman loh ya. Jadi kita mengatasnamakan zona nyaman itu sebagai sesuatu yang tidak baik, sehingga kita harus bergeser. Kalau menurutku ya, orang pasti menginginkan kalau sudah nyaman gitu, ngapain berpindah gitu. Berarti poinnya tidak usah keluar dari zona nyaman. Kalau menurut saya bang, tadi makanya saya bilang saya bagi 3 fase gitu. Mau nggak mau kita bakalan keluar dari zona nyaman, tapi pasti setiap orang menginginkan kenyamanan. Pada akhirnya loh. Kalau menurut saya bang, yang tadi analoginya kan sandal sama sepatu. Awalnya udah nyaman sama sandal. Terus saya bergeser ke sepatu. Itu kan keluar dari zona nyaman. Tapi pada suatu titik saya juga nyaman dengan sepatu. Berarti zona nyaman lagi tuh. Saya harus berganti lagi atau gimana? Kalau saya nangkepnya gini kan, awalnya abang udah nyaman sama sandal. Sehingga buat apa sih pindah ke sepatu kan? Jadi kan kayak secara tersiratnya abang udah nyaman nih. Kayak nggak mau lah mencoba sesuatu yang baru. Padahal kalau abang berani melakukan sesuatu yang baru dengan mencoba sepatu, siapa tahu lebih nyaman pakai sepatu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak misal kayak orang nggak berani keluar dari zona nyaman, dia menghindar dari segala yang membuat dia merasa tidak nyaman. Padahal kalau dia berani keluar, ada sesuatu yang lebih baik daripada yang menurut dia nyaman sekarang. Nah, terus gitu. Kalau udah nyaman dengan sepatu itu, berarti saya udah nggak perlu keluar lagi atau gimana?
Berarti kembali ke ini sih Bang, kan Abang udah ke sandal nih, udah nyaman terus pindah ke sepatu. Kalau Abang udah berhenti di sini berarti Abang udah terlena sama sepatu. Kayak balik Berarti ke konsep awal lagi. Harus keluar lagi, ke sandal lagi atau gimana? Kembali ke konsep awal lagi sih, kayak udah pernah nyoba di sandal, udah nyoba di sepatu. Coba Nah, itu Abang akan menjadi berpikiran circle yang iya. tidak ada ujungnya nanti kan. Coba Abang berpikiran pindah ke sepatu sandal lah misal. Kan itu lebih fleksibel lagi kan. Nah, Lebih kayak lebih apa ujungnya? menurut saya nggak ada ujungnya Bang. Berarti kita hidup cuma untuk begitu, berkeliling di zona-zona itu. Iya. Menurut Abang gimana? Menurut saya gitu. Kalau keluar dari zona nyaman mungkin lebih tepatnya itu di konteks apa ya, inovasi. Kalau orang, nah kayak gini contohnya, dulu apa, earphone itu cuma warna hitam, Nah, jadi betul. supaya tidak terlihat gitu, Nah. dan nggak terlalu terlihat oleh orang gitu. Nah di situ iPhone itu kayak out of the box lah gitu, malah dia berpikir Dia buat yang warna putih ya. dia buat warna putih gitu. Itu dalam inovasi keluar dari zona nyaman itu sangat Oh, berarti Abang mau bilang Nah, bahwa poinnya di keluar situ. dari zona nyaman untuk menghasilkan inovasi inovasi baru. yang lebih baru. Tapi kan pada Baru. intinya adalah inovasi itu mayoritas inovasi diciptakan untuk menuju ke zona nyaman lagi, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini sebenarnya begini. Kenapa saya bertanya begini? Karena menurut saya ya, ada satu poin yang dilupakan ketika kita bicara zona nyaman, yaitu value. Nilainya. Saya mau berada di zona nyaman atau di luar zona nyaman, ketika yang saya lakukan sesuai dengan nilai saya dan tujuan saya, ya saya akan jalan. Itu yang menurut saya orang luput dari pembahasan itu. Ada nilai yang kita pegang. Saya mau berjuang, saya mau mati di jalan yang tidak nyaman sekalipun, saya akan tetap bahagia ketika yang saya perjuangkan adalah sesuai dengan nilai saya. Iya, benar. Intinya kepada prinsip hidup kan Bang. Nah, itu berangkat dari tujuan. Kalau di Bugis itu kita ada peribahasa yang kurang lebih artinya gini. Tibalah sebelum kalian berangkat. Jadi sebelum kita berangkat kita punya tujuan. Nah, tujuan itulah yang menjadi fondasi, yang menjadi track. Saya mau lewat tidak nyaman, terus ke nyaman, tidak nyaman, tapi saya tetap on track ke suatu tujuan yang jelas. Dan saya rasa itu akan membuat semuanya menjadi nyaman menurut saya. Mau sesulit apapun itu. Iya, benar. Sama kayak di agama gitu, Ji. Kita kalau dipikir ya, kamu sholat, baca Quran, ngaji tiap hari, datang ke majelis ilmu, Tidak nyaman. itu sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih nyaman, kayak kita nyanyi-nyanyi aja gitu kan, liburan, That's the point. apa kayak terus liburan, terus main-main gitu, main game seharian, terserah kita gitu kan. Tapi Cuma tujuannya ada nilai di situ, di situ ada nilai gitu, yang membuat kita maksudnya ya mau nyaman kita di situ atau nggak nyaman kita di situ, ya ada nilainya. ada nilainya, ada yang dikejar gitu. Nah itu ya bener banget sih, kalau poinnya itu nilai, di value. Iya. Berarti masalah nilai ya Bang. Nah, harusnya memang berangkat dari nilainya. Nilai. Iya. Orang terlalu gimana ya? Karena ketika saya mendengar pembahasan tentang zona nyaman, yang diperdebatkan adalah selalu soal di luar atau di dalam. Selalu soal itu. Ada satu poin yang tidak dibahas, yaitu value-nya. Ya percuma juga kan. Contohnya gini deh, inisiasi podcast. Ya. Saya menginisiasi podcast karena saya anggap bahwa ada nilai yang saya dapat ketika saya melakukan itu, terlepas dari itu tidak nyaman atau bagaimana. Iya. Ketika orang menuntut sesuatu dari podcast ini, dari video ini, dan itu bertentangan dengan nilai saya akan abaikan. Walaupun sebenarnya yang dia usulkan itu adalah suatu hal yang baik, misalnya contoh kayak share banyak-banyak biar banyak penontonnya, atau buat dalam bentuk begini biar banyak yang nonton, atau apalah macam-macam. Tapi ketika itu tidak sejalan dengan value saya pada saat membuat ini, ya itu akan tidak menjadi nyaman bagi saya. Walaupun pada akhirnya ini tuh tidak baik,
tapi saya nyaman. Saya susah tapi saya nyaman. Kayak sedikit yang nonton tapi saya nyaman. Dibanding banyak yang nonton tapi ketika tidak sesuai dengan value saya, sama aja. Nah, cuma gini, tadi kan abang nekanin mau kita pindah-pindah ke zona nyaman manapun, kadang manusia lupa yang namanya value, nilai. Nah, iya. Nah, awalnya saya mau jelasin nilai yang saya kejar dulu. Kenapa saya mati-matian susah payah keluar dari zona nyaman yang sudah nyaman, terus pindah ke zona nyaman yang baru, dan akhirnya nyaman juga, terus pindah lagi ke zona nyaman yang lain, begitu terus circle-nya. Karena menurut saya nilai yang saya kejar itu apa? Pelajaran hidup. Itu meskipun kita di zona nyaman yang awal pun kita juga dapat pelajaran hidup sih, karena manusia hidup nggak lepas dari yang namanya masalah. Nah itu, jadi saya mau bilang begini, dimanapun kita akan ada distraksi, akan ada masalah. Mau kalian melakukan sesuatu yang paling baik pun akan muncul masalah. Dari situ, dari masalah itu ada pelajaran di situ. Tapi kan kembali ke definisi zona nyaman menurut saya. Kan zona nyaman menurut saya kan kita dikelilingi oleh orang-orang yang sudah kenal dengan kita, baik buruknya kita, pemikiran kita, dan kita pun juga mengerti pemikiran mereka. Jadi kayak udah match gitu loh. Jadi kayak menurut saya ada sesuatu yang kurang kalau kita sudah sama-sama tahu kayak gitu. Makanya saya pergi. Bentar. Kalau sudah sama-sama tahu ada yang kurang. Iya. Dan harus keluar dari situ. Iya. Termasuk pasangan. Bisa juga. Bisa. Saya ganti deh, termasuk istri. Kurang pas kalau istri. Oh, karena istri kan sudah mengikat. Makanya di situ dibilang awalnya dibahas satu poin penting, yakni nilai. Kalau masalah istri ya itu pada akhirnya ya kembali kepada nilainya. Ada nilai antara kau dengan dia. Kalau ada nggak nilai berpindah-pindah istri? Nggak bisa bang, menurut saya. Nggak bisa. Bukan bisa. Berpindah mungkin ya. Derajatnya beda bang, antara zona nyaman dengan istri beda. Nggak bisa dibandingin. Sudah beda konteks. Kan nilai yang aku kejar kan tentang pelajaran hidup. Sekarang aku nanya ke Bang Haji sama Bang Uji, kenapa abang bersusah payah pindah ke zona nyaman, sudah nyaman, terus pindah lagi sampai nggak ada ujungnya. Sebenarnya nilai apa yang abang kejar? Saya tidak memperjuangkan untuk keluar dari zona nyaman loh. Saya garis bawah itu ya. Karena saya bilang tadi bahwa ya kalau sudah nyaman ngapain keluar? Karena tujuan saya adalah mencari zona nyaman yang sesuai dengan value saya tentunya. Saya akan berusaha untuk menuju zona nyaman. Membuat podcast itu bagi sebagian orang keluar dari zona nyaman. Kesannya adalah saya ke kantor tiap hari itu adalah zona nyaman, dan buat satu hal yang baru adalah keluar dari zona nyaman. Tapi bagi saya itu kebalikannya. Saya justru lebih nyaman dengan memproduksi sesuatu misalnya. Dengan saya melakukan sesuatu dengan saya yang saya anggap positif. Tidak harus anggapan orang yang saya anggap positif. Saya akan nyaman dengan itu, dan tujuan saya adalah mencari zona nyaman menuju ke titik itu. Kalau abang gimana? Ini aku nilai pro kontra ya, semi pro semi kontra. ya bener juga sih, maksudku kita pada dasarnya mencari kenyamanan gitu. Mencari titik nyaman. Di mana kita nyaman ya disitulah kita berkarya gitu. Betul, setuju. Tidak harus di luar zona nyaman untuk menghasilkan sesuatu menurut saya. Ya kayak tadi itu sih kayak variasi, mungkin lebih variasi mungkin lebih kerasa itu kalau keluar dari zona nyaman. Ya mungkin bisa juga. Jadi dari awal abang hidup sampai sekarang zona nyaman abang nggak berubah kayak gitu? Tetap berubah. Nah, perubahannya dari mana? Nah, maksudnya, ntar, saya kurang paham pertanyaannya. Gimana? Ntar deh, definisi zona nyaman abang gimana? Zona nyaman adalah ketika saya melakukan sesuatu yang sesuai dengan value saya. Itu aja, titik. Berarti nggak terikat dengan waktu dan tempat. Yang punya pare-pare. Berarti nggak terikat dengan waktu dan tempat. Dan orang-orang di sekeliling Bang Haji. Nggak terikat. Bentar. Saya mau nanya nih.
Nih misalnya nih, contohnya aja yang kita ada di sini lah. Aku suka teh. Kalian suka kopi. Apakah dengan saya keluar aku atau saya sih Santai Bang, santai Bang. apakah saya akan harus keluar dari zona nyaman saya suka sama teh untuk mencoba kopi. Kemudian saya bakalan harus tetap di situ mencari kenyamanan di kopi ataukah kembali ke teh lagi, dimana saya memang suka teh gitu. Berarti analoginya sama kayak sepatu sama sandal tadi. Iya. Tapi kan kalau tadi kan dia bagaimana dia supaya nyaman di kopi gitu, di sepatu gitu. Enggak perlu mencari nyamannya. kelamaan. Enggak mencari nyamannya. Awalnya kan konteksnya adalah keluar dari zona nyaman. Tapi pada satu titik akan menjadi nyaman. Ketika sudah nyaman, pelajaran hidupnya sudah dapat, keluar lagi. Oh, iya. Kalau orientasinya adalah pelajaran hidup. Ya. Tapi kalau orientasinya, karena gini, sebagian kita bicara milenial ya. Milenial menurut saya hari ini itu seperti kutu loncat. Nanti kan kutu loncat. Jadi setiap kesempatan diambil atas nama zona nyaman. Ada kesempatan ini keluar, coba. Ada kesempatan ini keluar, coba. Jadi tidak ada value-nya. Dia cuma berorientasi pada keluar dari zona nyaman, tapi tidak ada yang dikejar. Akhirnya kesempatan itu hanya membawanya pada kesempitan. Makin susah. Karena gitu, bukan cari sesuatu yang baik dengan keluar dari zona nyaman, tapi hanya untuk keluar dari zona nyaman aja. Jadi kayak analoginya gini, ikan nyaman di laut. Dia mau cari kenyamanan di darat, ya mati konyol. Jadi cuma orientasinya adalah keluar saja, tapi tidak ada value-nya. Betul loncat, keluar, pindah, tapi tidak ada value. Oke. Tapi Jadi gini, kalau misal nih abang dihadapkan dengan suatu kondisi yang tadi definisi zona nyaman abang kan intinya abang ngelakuin sesuatu yang menurut abang positif kan, itu zona nyaman abang. Tapi jika abang ada di keadaan menurut abang ini nggak positif menurut abang, tapi harus dijalanin mau nggak mau. Nah, itulah yang saya sebut sebagai zona yang tidak nyaman. Bagaimana saya mengubah itu, atau bagaimana saya tidak terlibat dalam hal itu. Berarti abang menghindar. Kan dua tadi, bagaimana saya mengubah itu, atau bagaimana saya menghindar dari situ. Kalau jadi poinnya adalah ketika saya tidak bisa mengubah itu, minimal saya tidak terlibat di situ. Iya. Udah minimal sekali tuh, saya tidak terlibat. Tapi sebisa mungkin. Kalau diharuskan untuk terlibat, dan itu tidak sesuai dengan keyakinan abang, kalau itu nggak positif. Tergantung konteksnya apa. Pasti ada layernya. Kapan kita harus... Saya tidak bisa bilang saya akan serak 100%, enggak. Pada satu titik, ada hal yang memang harus dibiarkan. Belum waktunya misalnya. Atau bukan sekarang. Saya percaya semua hal itu ada solusinya. Semua masalah itu ada solusinya. Tapi belum tentu di kita, atau belum tentu hari ini. Ngerti kan maksudnya? Jadi ketika saya tidak nyaman dengan hal itu, saya selalu tekankan bahwa bisa jadi solusinya bukan di saya, atau solusinya bukan datang hari ini. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Jadi 2 hari itu saya tetap biarkan, misalnya kayak gitu. Jadi tidak bisa serak dengan semua hal harus 100% sesuai dengan nilai saya, nggak bisa. Makanya ada 2 opsi tadi, perbaiki atau enggak, minimal tidak terlibat. Itu kalau menurut saya. Berarti abang berorientasi pada ego abang sendiri ya? Selama saya tahu tujuannya apa. Karena saya harus bilang bahwa sebagian hal berjalan tidak sebagaimana mestinya. Dan orang menganggap itu biasa-biasa saja. Atas nama zona nyaman mungkin. Tidak berani keluar, ya itu bagus juga sih sebenarnya, keluar dari zona nyaman untuk memperbaiki sesuatu. Orang sudah nyaman dengan hal-hal seperti itu, udah dianggap biasa, akhirnya berjalan begitu-begitu saja. Berarti poinnya di sini nggak ada yang salah antara keluar atau bertahan dengan zona nyaman. Yang penting nilai kita bisa mempertahankan nilai kita kan. Mempertahankan dan yang paling penting adalah punya nilai dulu itu. Iya sih. Karena tidak semua orang punya nilai. Iya. Pun ketika semua orang, atau gini, tidak semua orang memahami nilainya. Mungkin semua orang punya nilai, tapi sebagian besar tidak memahami nilainya. Tidak berjalan, tidak melakukan sesuatu berdasarkan nilainya sendiri.
Berarti selama ini kan abang kayak merasa zona nyaman abang yang penting positif buat abang. Berarti abang bisa dikatakan belum berpetualang, belum apa sih, kayak udah ya bang ya, udah nemuin nilai ya. Pernah gak sih bang terlintas abang pengen mencari nilai baru? 2014 saya lulus SMA. Saya masuk ke farmasi, ngikutin orang tua. Orang tua saya orang medis. Jadi saya digerakkan, anak 17 tahun waktu itu, saya akan ngikut pastinya. Sebagaimana mayoritas orang. Pada titik itu saya merasa bahwa loh kok saya jalan ini tidak ada tujuan ya. Saya kok hidup ini ngapain sih sebenarnya? Saya mau kemana ini? Nggak jelas kan? Berarti abang udah pernah di titik itu kan, sebelum menemukan nilai itu kan? Iya pasti. Berarti bisa dikatakan abang pernah keluar dari zona nyaman sebelum akhirnya menemukan ini. Mungkin lebih tepatnya pernah tidak tahu tentang zona. Oh iya. Nah itu disebut apa kalau belum menemukan? Tidak bisa disebut sebagai zona nyaman dan keluar dari zona nyaman juga, karena memang tidak ada zona. Saya bisa bilang tidak ada zona, jalan aja, strike aja. Berarti abang serasa hidup tapi nggak hidup. Iya benar, karena itu linear. Tapi bukannya itu nggak nyaman juga? Bukan, soalnya kan ada dua kata, nyaman, tidak nyaman. Kan sama aja kayak nggak nyaman. Kalau tidak menemukan kenyamanan ya berarti itu di fase di mana zona tidak nyaman. Iya. Kadang abang ngerasa ini salah. Iya. Meskipun abang belum menemukan yang tepat, tapi abang udah ngerasa salah. Iya benar. Cuma pada titik itu saya tidak dalam suatu keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Maksud saya gitu. Jadi memang saya pada pada intinya memang saya berada di zona yang tidak nyaman. Tapi itu tidak berangkat dari suatu keputusan dari saya untuk keluar dari suatu zona. Ngerti nggak maksudnya? Jadi linear aja. Nah itu juga yang saya tentang sebenarnya, linearitas. Jadi orang, kalau menurut saya, orang melihat sesuatu itu terlalu linear. Dalam artian begini, saya harus SD, SMP, kuliah, habis kuliah kerja, habis kerjanya harus seperti ini, beli rumah dan sebagainya, linear. Sementara dia menganggap bahwa linearitas itu adalah sesuatu yang di luar zona nyaman, iya kan? Iya. Jadi kesannya bahwa saya enggak boleh sampai SMA aja, harus kuliah, karena itu artinya keluar dari zona nyaman. Tapi menurut saya itu justru adalah sebuah zona nyaman. Memandang sesuatu dengan linear, bagi saya itu zona nyaman. Berarti bukankah semua bentuk maksudnya semua mau linear nggak linear, bukankah itu sebuah seni kehidupan gitu, maksudnya pilihanmu ya itu gitu. Ada mungkin sih, orang yang memilih linear ya bertahap, udah direncanakan ya itu dia ikutin. Iya benar. Orang yang nggak linear gitu. Iya benar. Cuma maksud saya gini bang, linearitas itu walaupun sebenarnya secara realnya kita berpindah, tapi sebenarnya itu tidak membawa kita kemana-mana. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sebenarnya udah kita udah bergerak tanpa tujuan ya. Karena linearitas itu sebenarnya kita tidak ada nilai di situ. Walaupun sebenarnya kita berpindah-pindah dari SD, SMP, SMA, tapi tidak ada nilai di situ ketika kita memandang sesuatu dengan linear. Dan itu sama saja dengan zona nyaman menurut saya. Jadi inti dari pembicaraan kita apa bang? Jadi kesimpulannya mungkin begini, saya mau tekankan di sini bahwa kehidupan itu bukan bicara soal nyaman atau tidak nyaman, tapi lebih ke value apa yang diperjuangkan. Hidup dengan kenyamanan ketika kita hanya jalan tanpa arah, bagi saya itu adalah ketidaknyamanan. Tapi hidup dengan tidak nyaman, tapi ketika kita punya arah, bagi saya itu adalah kenyamanan. Sebuah paradoks memang, tapi ketika kalian bisa memahami itu, harusnya nilai itu bisa diterima dengan mutlak. Kalau menurut saya ya, memperjuangkan sesuatu dengan tidak nyaman dibanding dengan nyaman dengan sesuatu yang tidak ada tujuannya. Mungkin itu ya. Masih ada yang mau dibilang? Penutup mungkin, closing statement. Kalau menurut saya sih masih saya pertahankan sih kayak prinsip saya, karena kita nggak bisa hidup sendiri tuh loh dengan ego, nggak bisa, karena kita sejatinya manusia kan saling membutuhkan tuh. Jadi kita nggak bisa nyari nilai itu sendiri, karena kita butuh pemikiran orang,
butuh hal-hal lain yang ada di dunia ini. Iya sih, cuma maksud saya nilai kita itu oke lah, kita memperjuangkan nilai kita, tapi bukan berarti nilai kita dibentuk oleh diri kita sendiri. Nah, itu lebih make sense. Ya kan? Jadi perjalanan hidup kita yang membentuk bagaimana kita memandang sesuatu. Bagaimana apa yang membentuk kita di masa kecil misalnya akan membawa kita pada suatu pandangan bagaimana dunia ini harus dibentuk, bagaimana dunia ini harus dijalani. Ya. Dan itu tidak berangkat dari diri sendiri. Ada unsur keluarga di situ, lingkungan dan sebagainya, agama dan sebagainya. Kalau dari pandanganku ya, ini ya, aku nggak ribet lah, maksudnya orangnya semoga lempeng lemah aja gitu maksudnya. Allah nih udah ciptain kita dengan tujuan tertentu di dunia ini gitu kan. Cuma di dunia ini dia mengatakan dunia ini adalah penjara buat kita gitu, penjara buat orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya. Jadi di situ aja kita udah sebenarnya dalam konteks tidak nyaman gitu, tapi kenapa masih bertahan gitu? Karena di situ ya bener lagi dibilang ada nilainya. Kenapa kita bertahan ya? Karena ada nilainya. Mau nyaman, mau enggak nyaman, karena ada nilai, dijalani saja. Setuju. Oke, cukup mungkin. Sekian dari saya, sekian dari kami. Oh, kau yang tutup. Oh, dari saya. Hah. Oke, sekian dari pembicaraan kita yang kemana-mana, Bang. Nggak ada ujungnya. Yang entah kemana. Tapi tetap Semoga lah kita bermanfaat. berjalan berpencaran, tapi virusnya juga ada ujungnya juga Virusnya. sih. Ya. Oke, sekian dari kami, Spotek Ribbon. Ciao. Oh, iya.